Hai, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah adalah diakhiri dengan tanda seru. Tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Arti dari kalimat perintah tersebut adalah ibu menyuruh Udin untuk membagikan bekalnya dengan teman-temannya. Yang kedua, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Arti dari kalimat perintah tersebut adalah ibu menyuruh Udin untuk membawa tempat bekalnya kembali. Sekarang, lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nomor 1. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nomor 2. Jagalah kebersihan kelas. Nomor 3. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nomor 4. Aturlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Nomor 5. Buanglah sampah pada tempatnya. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin menggunakan pensil warna. Edo menggunakan spidol. Siti menggunakan krayon. Pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Krayon menghasilkan warna yang tebal, memiliki tekstur yang kasar. Pensil warna menghasilkan warna yang halus, memiliki tekstur yang halus. Spidol menghasilkan warna yang tebal, memiliki tekstur yang halus. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapakah jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya? Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau cara pendek. Cara panjang. Yang pertama kita lakukan adalah memisahkan nilai ratusan, nilai puluhan, dan nilai satuannya. Baru kita jumlahkan sesuai nilai tempat. Satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan, ratusan ditambah ratusan. 125 ditambah 117. 125. Ratusannya adalah 1, maka nilainya 100 ditambah
puluhannya adalah 2. Jadi nilainya 20. Ditambah satuannya adalah 5. Maka nilainya 5. 117. Ratusannya adalah 1. Maka nilainya 100. Ditambah puluhannya adalah 1. Maka nilainya 10. Ditambah satuannya adalah 7. Maka nilainya 7. Lalu sekarang kita jumlahkan berdasarkan nilai tempatnya. Ratusan ditambahkan dengan ratusan, puluhan ditambahkan dengan puluhan, satuan ditambahkan dengan satuan. 100 ditambah 100 sama dengan 200. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi 200 tambah 30 tambah 12. Supaya lebih mudah dalam menjumlahkan, maka kita pisahkan puluhan dan satuan pada angka 12. Maka bisa kita tuliskan 200 tambah 30 tambah 10 tambah 2. Jadi, angka 12 telah kita pisahkan antara puluhan dan satuannya, sehingga menjadi 10 tambah 2. Pada penjumlahan 200 tambah 30 tambah 10 tambah 2 memiliki 2 angka puluhan. Maka kita gabungkan menjadi 1 sehingga menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. Setelah hanya ada 1 ratusan, 1 puluhan, dan 1 satuan, kita bisa dengan mudah menjumlahkannya. 200 tambah 40 tambah 2 sama dengan 242. Mantap! Sekarang kita bahas cara pendek. Yang harus kita perhatikan adalah setiap angka yang dijumlahkan harus diletakkan sesuai nilai tempatnya. Ratusan lurus dengan ratusan, puluhan lurus dengan puluhan, satuan lurus dengan satuan. Dalam penjumlahan cara pendek, kita harus menjumlahkan mulai dari satuannya, puluhannya, lalu kemudian ratusannya. Kita mulai dari menjumlahkan satuannya. 5 tambah 7 sama dengan 12. Karena ini adalah tempat satuan, maka yang kita tuliskan adalah 2. Sedangkan angka 1 kita simpan sebagai puluhan. Lalu kita jumlahkan puluhannya. 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Lalu kemudian kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 125 tambah 117 sama dengan 242. Sekarang, marilah kita kerjakan soal latihan berikut ini. 267 tambah 129. 267 sama dengan 200 tambah 60 tambah 7. 129 sama dengan 100 tambah 20
tambah 9. 200 tambah 100 sama dengan 300. 60 tambah 20 sama dengan 80. 7 tambah 9 sama dengan 16. Angka 16 harus kita pisahkan antara puluhan dan satuannya, sehingga menjadi 300 tambah 80 tambah 10 tambah 6. Di sini memiliki dua angka puluhan, yaitu 80 dan 10. Maka kita harus menggabungkan menjadi satu, sehingga menjadi 300 tambah 90 tambah 6 sama dengan 396. 185 ditambah 234. 185 sama dengan 100 tambah 80 tambah 5. 234 sama dengan 200 tambah 30 tambah 4. 100 tambah 200 sama dengan 300. 80 tambah 30 sama dengan 110. 5 tambah 4 sama dengan 9. Perhatikan angka 110. Kita harus memisahkan ratusan dan puluhannya, sehingga menjadi 300 tambah 100 tambah 10 tambah 9. Di sini memiliki dua angka ratusan, yaitu 300 dan 100. Maka kita gabungkan menjadi satu, sehingga menjadi 400 tambah 10 tambah 9 sama dengan 419. 243 tambah 428. 243 sama dengan 200 tambah 40 tambah 3. 428 sama dengan 400 tambah 20 tambah 8. 200 tambah 400 sama dengan 600. 40 tambah 20 sama dengan 60. 3 tambah 8 sama dengan 11. Perhatikan angka 11. Kita harus memisahkan antara puluhan dan satuannya, sehingga menjadi 600 tambah 60 tambah 10 tambah 1. Di sini terdapat dua angka puluhan, yaitu 60 dan 10. Kita gabungkan sehingga menjadi 600 tambah 70 tambah 1 sama dengan 671. 515 tambah 349. 515 sama dengan 500 tambah 10 tambah 5. 349 sama dengan 300 tambah 40 tambah 9. 500 tambah 300 sama dengan 800. 10 tambah 40 sama dengan 50. 5 tambah 9 sama dengan 14. Perhatikan angka 14. Kita pisahkan puluhan dan satuannya, sehingga menjadi 800 tambah 50 tambah 10 tambah 4.
di sini memiliki dua angka puluhan, yaitu 50 dan 10. Kita gabungkan sehingga menjadi 800 tambah 60 tambah 4 sama dengan 864. Soal latihan berikutnya. Penjumlahan cara pendek. 475 tambah 254. Kita jumlahkan mulai dari satuannya. 5 tambah 4 sama dengan 9. Puluhannya 7 tambah 5 sama dengan 12. Kita tulis 2. 1 kita simpan sebagai ratusan. Kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 7. Jadi 475 tambah 259 sama dengan 729. 636 tambah 182. Kita jumlahkan mulai satuannya. 6 tambah 2 sama dengan 8. Lalu puluhannya. 3 tambah 8 sama dengan 11. Kita tuliskan 1. Angka 1 yang lain kita simpan sebagai ratusan. Kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 6 tambah 1 sama dengan 8. Jadi 636 tambah 182 sama dengan 818. 283 tambah 285. Kita jumlahkan satuannya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Lalu puluhannya. 8 tambah 8 sama dengan 16. Kita tuliskan 6. Angka 1 kita simpan sebagai ratusan. Kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Jadi 283 tambah 285 sama dengan 568. 325 tambah 285. Kita jumlahkan satuannya. 5 tambah 5 sama dengan 10. Kita tuliskan 0. Angka 1 kita simpan sebagai puluhan. Lalu kita jumlahkan puluhannya. 1 tambah 2 tambah 8 sama dengan 11. Kita tuliskan 1. Angka 1 yang lain kita simpan sebagai ratusan. Lalu kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan 6. Jadi 325 tambah 285 sama dengan 610. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Jalan-jalan di saat fajar. Mari kawan, rajin belajar. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Dalam kegiatan olahraga ada istilah gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang mengalami perpindahan tempat. Contohnya, berjalan, berlari, meloncat. Berikut ini adalah beberapa variasi berlari. Lari pendek, lari panjang,
lari berpasangan. Yang perlu diingat, sebelum berolahraga, kita harus selalu melakukan pemanasan. Manfaatnya adalah meningkatkan suhu tubuh, mengurangi resiko cedera. Setelah selesai berolahraga, kita harus melakukan pendinginan. Manfaatnya adalah mengembalikan kondisi tubuh, mencegah cedera dan pegal-pegal setelah berolahraga. Berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan perintah pada teks bacaan di atas. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Buatlah pertanyaan dan jawaban tentang pengalaman Udin ketika berolahraga bersama. Dalam membuat kalimat tanya harus mengandung kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Misalnya, apa yang menyebabkan Udin dan Edo terjatuh? Udin dan Edo terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Ya, mereka berdoa bersama-sama. Sikap Udin di sekolah sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Sikap manakah yang dimaksud? Tuliskan pada tabel berikut. Sila pertama. Udin dan teman-teman berdoa sebelum pulang sekolah. Sila kedua. Udin membantu Edo yang sedang terjatuh. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar. Gambar pertama. Aku lupa membawa bekal. Mari makan bekalku bersama. Berbagi bekal makanan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita centang. Gambar kedua. Udin dan Edo bermain bersama meskipun berbeda agama. Tidak membeda-bedakan agama merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita centang. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Air hangat terasa segar. Aku sangat suka belajar. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Para siswa sedang melakukan tugas piket kelas bersama-sama.
Apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas? Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan akan cepat selesai. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap, Din. Aku akan menyapu. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Aku akan membereskan lemari buku. Terima kasih teman-teman. Ayo, kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan Udin. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Maksud kalimat perintah yang diucapkan Udin tersebut adalah menyuruh teman-temannya supaya membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Berapakah sisa kapurnya? Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. 242 dikurang 38. Pengurangan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Cara panjang. 242 dikurangi 38. 242 sama dengan 200 tambah 40 tambah 2. 38 sama dengan 30 tambah 8. Ingat, kalian harus menyusun angka sesuai nilai tempatnya. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan. Kita mulai pengurangan dari satuannya. 2 dikurangi 8. Tidak bisa, karena 2 lebih sedikit dari 8. Maka kita harus pinjam ke puluhannya. Karena meminjam ke puluhannya, maka pinjamnya adalah 10. Jadi 2 tambah 10 sama dengan 12. Karena 40 sudah dipinjamkan 10, maka sisanya tinggal 30. Sekarang kita bisa melakukan pengurangan dengan mudah. Kita mulai dari satuannya. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Puluhannya. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Ratusannya. 200 kita turunkan. Sehingga menjadi 200 tambah 0 tambah 4 sama dengan 204. Jadi 242 dikurangi 38 sama dengan 204. Sekarang kita coba cara pendek. 242 dikurangi 38. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 2 dikurangi 8 tidak bisa. Maka harus meminjam dari puluhannya. Meminjam 1 puluhan. Sehingga 2 menjadi 12. Lalu karena sudah dipinjam 1 puluhan, maka 4 menjadi 3. Sekarang kita kurangkan dari satuannya. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Puluhannya 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ratusannya kita turunkan angka 2 sehingga menjadi 204.
Jadi 242 dikurangi 38 sama dengan 204. Sekarang kita kerjakan soal latihan berikut ini dengan cara panjang. 295 dikurangi 169. 295 sama dengan 200 tambah 90 tambah 5. 169 sama dengan 100 tambah 60 tambah 9. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 5 dikurangi 9. Tidak bisa. Jadi harus pinjam puluhannya. Sehingga menjadi 200 tambah 80 tambah 15. Sekarang kita mulai mengurangkan dari satuannya. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Puluhannya. 80 dikurangi 60 sama dengan 20. Ratusannya. 200 dikurangi 100 sama dengan 100. Jadi 100 tambah 20 tambah 6 sama dengan 126. Jadi 295 dikurangi 169 sama dengan 126. 484 dikurangi 258. 484 sama dengan 400 tambah 80 tambah 4. 258 sama dengan 200 tambah 50 tambah 8. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 4 dikurangi 8. Tidak bisa. Maka harus pinjam puluhannya. Sehingga menjadi 400 ditambah 70 ditambah 14. Sekarang kita mulai mengurangkan dari satuannya. 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Puluhannya. 70 dikurangi 50 sama dengan 20. Ratusannya. 400 dikurangi 200 sama dengan 200. Sehingga 200 tambah 20 tambah 6 sama dengan 226. Jadi 484 dikurangi 258 sama dengan 226. 572 dikurangi 326. 572 sama dengan 500 tambah 70 tambah 2. 326 sama dengan 300 tambah 20 tambah 6. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 2 dikurangi 6. Tidak bisa. Maka harus pinjam ke puluhannya. Sehingga menjadi 500 tambah 60 tambah 12. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Puluhannya. 60 dikurangi 20 sama dengan 40. Ratusannya. 500 dikurangi 300 sama dengan 200. Sehingga 200 tambah 40 tambah 6 sama dengan 246. Jadi 572 dikurangi 326 sama dengan 246.
953 dikurangi 627. 953 sama dengan 900 tambah 50 tambah 3. 627 sama dengan 600 tambah 20 tambah 7. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 3 dikurangi 7 tidak bisa, maka harus pinjam kepada puluhannya sehingga menjadi 900 tambah 40 tambah 13. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Puluhannya 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Ratusannya 900 dikurangi 600 sama dengan 300. Sehingga 300 tambah 20 tambah 6 sama dengan 326. Jadi 953 dikurangi 627 sama dengan 326. Sekarang kita kerjakan soal latihan pengurangan dengan cara pendek. 425 dikurangi 284. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Puluhannya 2 dikurangi 8 tidak bisa, maka harus pinjam kepada ratusannya. Sehingga 2 menjadi 12. Karena 4 dipinjam 1, maka sisanya adalah 3. Maka kita kurangkan puluhannya. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Ratusannya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi 425 dikurangi 284 sama dengan 141. 536 dikurangi 282. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Puluhannya 3 dikurangi 8 tidak bisa, maka harus meminjam kepada ratusannya. Sehingga angka 3 menjadi 13. Lalu, karena angka 5 sudah dipinjamkan, maka sisanya adalah 4. Mari kita kurangkan puluhannya. 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Ratusannya 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi 536 dikurangi 282 sama dengan 254. 825 dikurangi 375. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Puluhannya 2 dikurangi 7 tidak bisa, maka kita harus pinjam ratusannya. Sehingga angka 2 menjadi 12. Lalu karena 8 sudah dipinjam, maka sisanya adalah 7. Mari kita kurangkan puluhannya. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Ratusannya 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi 825 dikurangi 375 sama dengan 450. 951 dikurangi 254. Kita mulai mengurangkan dari satuannya. 1 dikurangi 4
Tidak bisa. Maka kita harus pinjam kepada puluhannya. Sehingga angka 1 menjadi 11. Lalu karena sudah dipinjam, maka angka 5 menjadi 4. Mari kita kurangkan satuannya. 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Puluhannya 4 dikurangi 5 tidak bisa, maka harus pinjam kepada ratusannya. Sehingga angka 4 menjadi 14. Lalu karena sudah dipinjam, maka angka 9 menjadi 8. Mari kita kurangkan puluhannya. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Ratusannya 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi 951 dikurangi 254 sama dengan 697. Perhatikan langkah-langkah menggambar berikut ini. Yang pertama, membuat sketsa gambar atau rancangan gambar. Yang kedua, menyelesaikan menjadi gambar yang lengkap. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Kunang-kunang bercahaya, kalian memang mantap jiwa. Bye-bye.